Halo semuanya, selamat datang di channel Rizky Rahmania. Kalian bisa panggil saya Kiki. Nah, di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Aquarius di bulan Maret tahun 2022. Nah, sebelum saya membahas ya dari segi kira-kira energi pembelajarannya Aquarius di bulan Maret itu apa, dan detail untuk semua aspeknya. Sebelum itu, jangan lupa ya untuk subscribe channel Rizky Rahmania. Jadi kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian bisa nanti menerima notifikasinya dari YouTube. Dan jangan lupa juga untuk like video ini ya. Lalu kalau misalnya kalian ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan juga nih di video ini. Oke? Langsung saja saya bahas ya untuk energi pembelajaran zodiak Aquarius di bulan Maret. Yang pertama ada kreativitas di sini. Wow, berarti bisa dibilang Aquarius nanti selama bulan Maret, energi yang sangat mendukung itu adalah energi yang akan men-trigger untuk daya kreativitasnya ini lagi bangkit, kayak gitu loh. Terus kayak berinovasi, lagi banyak ide juga, kayak gitu loh. Tapi di satu sisi ada energi juga yang bisa dibilang hadir untuk Aquarius di bulan Maret itu. Kayak mungkin kamu ngerasa kayak banyak banget nih gangguannya, aku pengen fokus ke sini, tapi kayak ada aja distraksi atau ada aja kegiatan yang membuatku kayak aku tuh pengen ngelakuin tapi kok kayak ada aja nih gangguannya, kayak gitu loh. Itu memang ujiannya dan cobaannya. Mungkin kalau kamu memang tidak sempat untuk mengerjakan suatu hal yang sedang kamu pikirkan, mungkin bisa kamu catat dulu di buku kecil. Jadi kalau misalnya nanti kamu sudah ada waktu luang, benar-benar ada waktu luang, kamu bisa lihat lagi nih catatan kamu. Kamu bisa baca, oh aku pengen ngelakuin ini nih, tapi bulan-bulan sebelumnya masih belum sempat. Sekarang baru ada waktu nih, kerjain kayak gitu. Itu arah energinya ya untuk zodiak Aquarius. Langsung saja ya saya bacain untuk dari segi aspek asmaranya ya untuk Aquarius yang single. Di sini saya lihat kamu lebih ada banyak waktu untuk mencintai diri kamu sendiri juga ini di bulan Maret. Terus kalau kamu misalnya ada ketertarikan dengan seseorang, di sini mungkin kamu akan dipisahkan dulu dari orang yang kamu mungkin lagi tertarik. Terus kayak ya jauh lagi, atau ya ternyata dia sudah punya pasangan, kayak gitu juga ada, kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu kayak ngerasa dipisahkan lagi atau nggak bisa ketemu dia lagi, ya mau gimana, berarti kan itu belum jodohnya kamu ini sebetulnya berhak loh mendapatkan cinta yang lebih baik, kayak gitu loh. Berarti kan itu memang belum rezekinya. Nanti kita kan nggak tahu nih kira-kira apa ya namanya, bisa dibilang namanya jodoh kan semuanya nggak ada yang tahu, kayak gitu loh. Yang penting kamu fokus mulai mencintai diri kamu sendiri dulu. Sebenarnya kamu juga udah tahu sih cara untuk merawat diri, memperhatikan diri kamu, self love. Kamu paham betul di sini. Tapi ya tinggal jalanin yang ini nih kapan, kayak gitu loh, untuk diri kamu. Terus di sini kalau kamu memang sedang dipisahkan dari seseorang, intinya jangan paksakan kondisi untuk tetap bersama. Ini pesannya untuk kalian yang masih single. Karena di sini saya lihat Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik untuk kamu. Ini yang saya lihat di sini.
kamu berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Itu untuk yang single. Lalu berikutnya saya bacakan untuk kalian yang itu ya, sudah berpasangan. Yang pertama di sini Aquarius yang sudah berpasangan, sepertinya kamu sama dia lagi sama-sama sibuk sih ngurusin kerjaan. Terus kalau misalnya kamu memang lagi kangen sama dia ya, it's okay, sampaikan. Lagi pengen ada ngeluangin waktu berdua sama dia, sama keluarga, silahkan luangkan waktu kayak gitu loh. Terus di sini saya ngelihat ada pertengkaran juga di sini, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan, bukan, tapi bisa diselesaikan. Cuman di sini problemnya turunin gengsi dulu. Soalnya saya lihat pasangan juga lagi agak keras kepala juga. Jadi mau gak mau salah satu kayak harus turun dulu. Maksudnya turun dalam artian egonya diturunin dulu, atau tunggu salah satunya hingga gak kebawa emosi, hingga ada yang stabil baru diajak ngomong enaknya gimana, kayak gitu loh ya. Jangan di sini jangan lari langsung curhat ke orang lain. Misalnya kayak kondisi keluarga bagaimana, ini itu bagaimana gitu. Hati-hati, soalnya ini pendapat orang lain belum tentu mereka paham kondisi yang kamu hadapin. Walaupun kelihatannya temen yang kamu ajak ngomong ini paham, tapi nggak juga kayak gitu loh. Jadi tolong mending jaga privasi aja, itu yang saya lihat di sini ya. Lalu kalau yang bertengkar di sini, kamu juga harus hati-hati. Sebenarnya pertengkaran terjadi karena miskomunikasi atau terlalu mendengarkan apa kata orang lain. Kok orang lain didengerin, istilah kata kayak gitu loh. Kamu harus hati-hati. Coba dengarkan apa yang pasangan ingin sampaikan. Karena di sini ada orang lain yang mencoba untuk kayak, mungkin orang lain ini gak sadar apa yang mereka lakukan atau yang katakan ini malah justru memperkeruh masalah. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kamu harus hati-hati. Yang seharusnya nggak usah berantem malah jadi berantem takutnya. Itu ya. Jadi tolong lihat dulu bener apa enggak kayak gitu loh kebenarannya ya. Lalu berikutnya di sini saya akan bacakan dari segi aspek pekerjaan ya. Sebentar. Oke, untuk Aquarius pekerjaannya di bulan Maret bagaimana? Di sini sepertinya Aquarius kayak lagi lelah sama situasi lingkungan pekerjaan. Kamu kayak capek. Tapi di satu sisi kayak nggak bisa kabur, itu yang saya lihat di sini. Kayak lagi momen dimana kamu suntuk, pusing, kayak pengen liburan aja. Atau beberapa ada yang ngerasa kayak mungkin aku pengen keluar dari kayak kantor ini gitu. Beberapa ada yang sampai ke titik to the point di sana. Sebaiknya gini, kalau kamu memang mau pindah ya Aquarius, pastikan kamu sudah ada backup planning. Jangan main pindah kalau nggak ada backup planning. Kalau kamu memang mau pindah, cari dulu sampai hingga dapat ya. Terus kalau misalnya kamu masuknya baik-baik, keluarnya juga baik-baik gitu ya.
Lalu di sini masalah pekerjaan, kalau kamu memang mau stay di kantor atau tetap hadapin permasalahan apapun yang kamu sedang alami, di sini cobalah untuk belajar mencari pendekatan yang lain. Itu yang saya lihat di sini. Coba cari pendekatan yang lain nih, sebaiknya aku kerjakan bagaimana. Terus kalau misalnya sebelumnya komunikasinya tidak lancar, coba pikirkan kira-kira ini enaknya gimana ya biar nggak miskomunikasi lagi, atau ini ngerjain ini terus temen juga ikut mau semangat ngerjain, kayak gitu loh. Jadi coba lihat dari perspektif yang lainnya ketika ingin menyelesaikan sebuah kendala yang ada di kantor saat ini atau di tempat kerja saat ini. Soalnya di sini sebetulnya kamu cinta sama pekerjaan, kamu nyaman sama pekerjaan kamu. Tapi di sini problemnya kayaknya lingkungan kamu ini nggak suportif. Jadi di satu sisi kamu kalau bisa pasang batasan yang tegas, mana yang profesional, mana yang privasi. Jangan biarkan mereka tahu privasimu sampai yang 180 derajat atau 100% tahu gitu. Hati-hati, takutnya malah itu dijadiin kayak kelemahan kamu nanti, takutnya. Jadi lebih kayak kamu harus tegas berikan batasan. Yang penting fokus kerja aja ya. Kalau misalnya ada yang mancing untuk curhat kehidupan pribadi, di sini kamu harus hati-hati untuk di bulan Maret. Jangan sampai kamu malah jadi kayak ke bawah suasana toksiknya kantor, kayak gitu loh. Ini untuk Aquarius yang saya lihat di sini. Makanya ini ada kartu disruption. Kamu kayak cinta sebetulnya sama pekerjaan kamu, tapi kayak ada hal yang membuat kamu nggak nyaman di kantor atau di tempat kerja. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak daya kreativitas kamu lagi tinggi tapi terhambat, kayak gitu. Itu untuk pekerjaan ya. Lalu berikutnya saya akan bacakan dari segi keuangannya. Kalau dari segi keuangan, sebetulnya rezeki kamu tuh ada aja sih kalau kamu fokusin, tekunin usaha sampingan kamu. Kalau kamu memang mau ingin cepat lebih kayak bebas gitu dari finansial. Kalau kamu memang ingin lebih ingin mendapatkan kebebasan finansial, di sini kamu kayak cobalah untuk luangkan waktu walaupun sesulit apapun itu. Yang tadi saya bilang ya, catat dulu ide-idenya apa aja, kayak gitu. Soalnya ini memang ada lagi gimana ya, kalau kamu memang nggak bisa ya udah jangan dipaksain. Karena di sini masalah keuangan di bulan Maret memang lagi seret sih, tapi kamu sebenarnya bisa dapat pemasukan tambahan dari luar. Cuman ya itu waktunya memang lagi kayak sebenarnya ada waktunya, tapi kayak kesannya kurang waktunya. Karena kamu di sini saya lihat memang lagi kayak banyak banget keadaan, situasi, kondisi dimana kayak kamu mau gak mau kayak harus ngeluarin uang dimana untuk keluarga kamu. Itu yang saya lihat di sini untuk Aquarius. Jadi kayaknya kamu harus mau gak mau pakai uang tabungan kamu. Ini yang saya lihat. Sehingga di sini masalah keuangan bisa dibilang lancar, tapi kayaknya kepake nih tabungan di bulan Maret, kayak gitu. Jadi kalau kamu memang ingin fokus cari uang tambahan dari pekerjaan di luar, tolong jaga kesehatan kamu. Ini yang saya lihat di sini.
Terus kalau kamu memang udah kecapean, kalau misalnya mau cari uang tambahan, tapi kamu juga waktunya kurang, atau bisa dibilang kayak semua beban kayak dibebani ke kamu, jangan ragu untuk meminta pertolongan dari tim. Soalnya ini kalau kamu nggak ngomong, semua pekerjaan dibebanin ke kamu terus, tapi gajinya sama aja, kayak gitu loh. Jadi ini kamu harus hati-hati. Saya nggak tahu ini pekerjaan tambahan apa yang kalian kerjakan, mungkin ada juga yang jasa ya, yang ngerjain. Jadi intinya kamu harus tegas untuk kedamaian kamu juga, oke? Itu untuk keuangan. Jadi intinya ada sih pemasukan tambahan, cuman kayak kurang fair untuk ngerjainnya. Dan di satu sisi kamu juga kemungkinan akan keluar uang banyak, malah ngambil dari tabungan untuk keluarga. Itu yang saya lihat di sini. Itu untuk yang Aquarius ya, keuangan. Jadi kalau bisa jangan terlalu berfoya-foya dulu deh untuk di bulan Maret ini, oke? Itu untuk keuangan. Lalu berikutnya kesehatan ya. Dari segi kesehatan, sebetulnya sih kamu sehat ya selama bulan Maret ini. Daya metabolisme kamu nih memang lagi bagus sebetulnya ya. Metabolisme kamu sebetulnya bagus, tapi jangan mentang-mentang metabolisme tubuhnya lagi bagus, terus kamu juga paham makannya juga teratur. Walaupun kayak gitu, tetap kamu harus jaga diri kamu dan ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah juga, apalagi lagi musim COVID. Kalau kamu sampai lupa diri dan nggak jaga diri, ini yang tadinya kamu nggak perlu sakit, ujung-ujungnya bisa jadi sakit, kayak gitu loh. Jadi jangan terlalu ngerasa kayak nggak, gue akan sehat terus, kayak gitu. Jadi tetap mawas diri juga ya terhadap kesehatan sama pola makan. Dan di sini kalau kamu udah capek, istirahat, jangan terlalu diforsir. Soalnya ini gimana ya, tubuh kamu ini sudah ngajak istirahat, tapi pikiran masih seger. Cuman ini ingat, mesinnya nih, kalau kamu paksa terus, takutnya nih mesin atau tubuh kamu yang nanti jadi ngedrop. Hati-hati di sini ya. Pikiran kamu, energi kamu ya tetap gas terus, tapi nggak bisa nih tubuh kayak ngajak ayo istirahat kayak gitu. Terus untuk kesehatan di sini ya, kalau beli minum, kalau bisa bawa aja deh dari rumah. Kurangin untuk jajan di luar dulu. Ini yang saya lihat di sini. Minum sama jajan. Kalau emang bisa bekal dari rumah, mau makanan, mau minuman, udahlah bawa aja dari rumah. Jangan jajan di luar dulu. Karena di sini saya ngelihat kayak kamu perlu untuk yang kebersihannya terjamin. Soalnya ini kayak gimana ya, imun kamu lagi bagus, tapi kalau kena makanan jelek dikit aja nih yang kotor, ini bisa langsung drop. Itu pesannya. Jadi harus hati-hati banget nih di bulan Maret untuk Aquarius ya. Jadi kamu juga jangan terlalu ngerasa aman-aman aja juga. Hati-hati di sini, oke? Itu untuk dari segi kesehatan. Lalu berikutnya saran dari semesta ya untuk kalian. Nih, pesan untuk kalian adalah tidur berkualitas untuk Aquarius. Jadi pesannya adalah overthinking sepanjang malam itu tidak menjadi hingga menjadi kebiasaan memang tidak nyaman. Kurang tidur dalam jangka panjang justru akan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun mentalmu. Karenanya
Mulailah ambil tindakan minimal 30 menit sebelum tidur. Jauhkan diri kamu dari gadget. Alihkan perhatian pada hal-hal selain pikiran yang ada di kepala, seperti membaca buku, meditasi, yoga, atau journaling. Ciptakan lingkungan yang kondusif untuk tidur. Misalnya, kamar gelap, terus tenang, terus suhunya juga sedang, atau dengarkan cerita lelap, atau instrumen musik penenang. Oke? Bisa dibilang ini Aquarius, banyak di antara kalian yang mungkin tidurnya akhir-akhir ini lagi kurang berkualitas atau kurang. Ujung-ujungnya malah membuat kayak, mungkin beberapa di antara kalian sering ngerasa kayak lagi gampang sakit kepala. Itu salah satunya ya. Lalu berikutnya, saran dari semesta untuk kalian adalah di sini ada kartu Deep Knowing. Sebentar, ada 2 kartu yang ingin saya keluarin. Oke. Soalnya ini nyambung. Jadi gini, kalau kamu lagi mau mengambil sebuah keputusan untuk suatu hal, atau ada sebuah kesempatan yang datang ke kamu, di sini pesannya adalah perhatikan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjangnya ini apa. Terus resikonya apa, keuntungannya apa, itu juga harus jelas, jangka pendek jangka panjangnya. Jadi jangan terlalu mengambil keputusan impulsif. Itu yang saya lihat. Tapi di sini juga hati-hati, jangan sampai jadi overthinking juga. Makanya mungkin bisa dibantu dengan bantuan catatan sambil ditulis, biar nggak terlalu overthinking. Kalau udah selesai ditulis, ya udah stop mikirnya, jangan terus-terusan. Nanti yang ada malah mengganggu kualitas tidur kamu juga, kayak gitu. Atau takutnya malah mengganggu kualitas kinerja pekerjaan kamu juga, ngerinya kayak gitu. Oke? Ini pesannya untuk zodiak Aquarius di bulan Maret tahun 2022. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian juga ya. Terus kalau misalnya kalian ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan juga di video ini, oke? Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye-bye.